Aku akan mulai dari awal, dari sebelum hutan itu dikenal angker, sebelum orang-orang takut menyebut namanya, sebelum batu itu diberi nama Watu Geni, batu api. Ini bukan cuma cerita rakyat, ini adalah kisah nyata yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang-orang tua di lereng Merapi. Kisah yang tak pernah ditulis, hanya dibisikkan, agar tidak mengundang sesuatu yang tak kasat mata. Dulu, jauh sebelum Republik ini berdiri, sebelum Belanda datang membawa mesiu dan kereta api, ada sebuah wilayah kecil di lereng timur Merapi yang disebut Lembah Sidomukti. Tempat itu tenang, subur, penduduknya hidup dari bertani dan beternak, tapi mereka juga dikenal sebagai penjaga sebuah wilayah sakral, sebuah petilasan kuno yang katanya merupakan tempat persemedian seorang empu, atau guru besar dalam dunia ilmu kebatinan dan perkerisan. Nama empu itu adalah Empu Rudira. Ia bukan empu biasa. Menurut cerita, Empu Rudira menguasai dua ilmu sekaligus, ilmu putih dan ilmu hitam. Ia bisa menyembuhkan orang sakit parah hanya dengan air dan doa, tapi juga bisa membuat orang celaka hanya dengan secarik rambut dan tanah kuburan. Orang-orang tak tahu pasti dari mana ia berasal. Ada yang bilang ia murid tersesat dari padepokan Gunung Lawu. Ada pula yang percaya ia lahir langsung dari kawah Merapi, putra jin gunung dan manusia. Yang jelas, Empu Rudira tidak tua, tidak muda, tidak seperti manusia pada umumnya. Saat itu, zaman kekuasaan raja terakhir Mataram Islam sedang bergolak, kerajaan mulai rapuh, banyak pemberontakan, dan pengaruh Belanda mulai masuk. Sang raja, tidak disebut namanya dalam cerita, mengirim utusan untuk memanggil Empu Rudira ke keraton. Sang raja ingin memintanya membuat pusaka baru untuk mempertahankan tahta. Tapi Empu Rudira menolak. Ia berkata, pusaka sejati tidak lahir dari ketakutan. Ia lahir dari pengorbanan. Ucapan itu dianggap penghinaan. Maka pasukan kerajaan dikirim untuk menangkapnya. Namun saat mereka sampai di Lembah Sidomukti, desa itu kosong. Tidak ada satupun penduduk, tak ada anak-anak, tak ada binatang ternak. Hanya satu hal yang tertinggal, sebuah batu hitam besar di tengah hutan, seperti baru muncul dari dalam tanah, hangat saat disentuh. Meski hari itu hujan deras dan berkabut, batu itulah yang kelak disebut Watu Geni. Penduduk desa tidak pernah ditemukan lagi. Hanya satu orang yang katanya selamat, seorang kakek buta bernama Ki Wiryawan. Ia muncul di dusun sebelah 3 hari kemudian. Tubuhnya penuh luka, matanya kosong. Ia hanya menggumam, berulang-ulang. Ia telah membakar tubuhnya sendiri. Dan menyatu dengan bayangannya, Watu Geni bukan batu, itu adalah penjara api. Sejak saat itu, tempat itu dianggap keramat, tidak boleh dibangun rumah, tidak boleh dilewati saat matahari tenggelam, hutan sekitar tumbuh liar, bahkan binatang pun jarang terlihat di sana. Angin di daerah itu dingin, tapi batu itu tetap hangat, seolah menyimpan panas dari sesuatu yang terus membara di dalamnya. Pada zaman kolonial, Belanda pernah mencoba membangun pos militer kecil di sekitar situ. Mereka tak percaya tahayul. Tapi satu malam, seluruh pasukan penjaga, 15 orang, menghilang tanpa jejak. Hanya ada jejak kaki mereka yang berputar-putar mengelilingi batu itu, seperti sedang menari dalam lingkaran. Orang-orang tua di kampungku bilang, itu adalah tarian pemanggil arwah. Siapapun yang menari dalam lingkaran Watu Geni akan kehilangan bayangannya, dan ketika bayangannya hilang, dirinya tak lagi utuh. Waktu terus berjalan,
Generasi demi generasi hidup di bawah bayang-bayang cerita itu. Anak-anak dilarang bermain ke arah timur saat senja. Jika ada orang baru pindah ke desa, biasanya para tetua akan mengingatkan dengan sangat serius. Kalau kau dengar suara langkah dari hutan malam-malam, jangan pernah menoleh, itu bukan manusia. Dan bukan cuma cerita untuk menakuti anak-anak. Setiap 7 tahun sekali, ada upacara diam-diam dilakukan oleh para sesepuh desa. Mereka membawa sesajen, bunga 7 rupa, dan selembar kain putih. Mereka menaruh semuanya di bawah pohon randu besar, sekitar 300 meter dari batu watu geni. Mereka bilang itu untuk meredam amarah api. Aku sendiri pernah melihat upacara itu waktu kecil, diam-diam mengintip dari balik semak. Yang aneh, saat mereka selesai dan meninggalkan tempat itu, kain putih yang diletakkan di sana tiba-tiba terbakar sendiri, pelan-pelan, tanpa suara, tanpa api yang jelas, seolah dibakar dari dalam. Tapi yang paling membuatku merinding sampai hari ini adalah cerita dari almarhum kakekku. Kakekku adalah orang yang keras kepala. Ia tidak percaya tahayul. Seumur hidupnya ia kerja sebagai penebang kayu dan pernah menjelajahi banyak hutan di Jawa Tengah. Tapi satu tempat yang tidak pernah ia sentuh adalah Watu Geni. Suatu malam, saat aku masih SD, ia bercerita sambil duduk di depan tungku kayu. Dulu, waktu muda, aku pernah lewat dekat situ. Aku dengar suara orang mengaji dari dalam batu, bukan suara satu orang, tapi seperti banyak suara tumpang tindih, dan bukan ayat-ayat biasa. Suaranya rendah, seperti dirapal dari dasar bumi. Ia melanjutkan, aku coba mendekat dan kulihat bayanganku sendiri berdiri lurus, tapi tubuhku sudah jatuh. Aku sempat sadar, tapi tak bisa bergerak, hanya bisa melihat bayanganku berjalan masuk ke batu itu. Sejak hari itu, kakek tak pernah bicara soal Watu Geni lagi. Kini, hutan itu hampir tak pernah disebut-sebut. Tapi sekali waktu, masih ada orang yang mengaku melihat cahaya api di antara pepohonan, atau mendengar suara gamelan halus, mengalun dari kejauhan, hanya saat bulan purnama. Beberapa pendaki yang tersesat, katanya pernah melewati tempat itu tanpa sadar, dan semuanya, tanpa terkecuali, kehilangan sesuatu saat kembali. Ada yang lupa nama sendiri selama seminggu, ada yang tidak bisa melihat bayangan mereka sendiri, dan ada yang kehilangan arah hidup, tiba-tiba gila, tanpa sebab. Mereka bilang itu cuma kebetulan, tapi kami tahu, tidak ada yang kebetulan di tempat seperti itu. Karena Watu Geni bukan cuma batu, ia adalah penjara jiwa, dan Empu Rudira, meski sudah ratusan tahun mati, masih terjaga di sana, menunggu orang yang cukup berani atau cukup bodoh untuk membangunkannya kembali. Cerita ini terjadi di tahun 2006, sebelum semua orang punya kamera di kantongnya, sebelum media sosial menjadikan tiap kejadian sebagai tontonan. Masih ada banyak hal yang tidak tercatat, tidak terdokumentasi. Tapi bukan berarti tidak pernah terjadi. Ini kisah nyata, setidaknya begitu menurut mereka yang selamat. Dan satu hal yang pasti, tidak semua orang yang naik gunung akan turun kembali. Namanya Arga, mahasiswa semester 5 dari salah satu universitas negeri di Yogyakarta, jurusan geografi. Ia adalah tipikal mahasiswa pecinta alam sejati, akrab dengan medan, paham topografi, dan sangat percaya pada nalarnya sendiri. Dalam kata lain, ia tidak percaya mitos. Ia mendaki gunung
karena mencintai alam, bukan karena mencari sensasi. Saat itu, Arga sedang merancang jalur baru pendakian Merapi sebagai bagian dari tugas akhir. Ia percaya bahwa sisi timur Merapi memiliki potensi untuk dijadikan jalur alternatif yang lebih alami dan menantang. Tapi jalur itu melewati hutan Watu Geni. Dosen pembimbingnya bahkan sempat menyarankan agar ia menghindari area itu. Tapi Arga tertawa saja. Katanya, itu cuma cerita orang kampung yang takut bayangannya sendiri. Ia tidak sendiri, ia ditemani dua sahabatnya, Bayu, seorang fotografer pemula yang sedang tertarik memotret suasana alam, dan Raka, teman satu angkatan yang punya pengalaman mendaki lebih banyak dari Arga. Mereka memulai pendakian dari sisi timur pada hari Jumat, pertengahan September. Cuaca cukup cerah. Mereka membawa logistik untuk 3 hari, GPS, dan kamera. Tidak ada yang aneh di hari pertama. Jalur yang mereka lewati memang belum pernah ditandai, tapi suasananya damai, pepohonan rimbun, suara burung masih terdengar. Bahkan mereka sempat bercanda, menyebut area itu sebagai Jalan Tol Merapi karena begitu landai dan mudah dilalui. Mereka membuat tenda di dekat sebuah mata air kecil yang belakangan diketahui warga sebagai mata air Watu Geni. Malam pertama, mereka membuat api unggun kecil dan makan mie instan. Tidak ada firasat buruk. Tapi malam itu, Raka mengaku melihat sesuatu. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun karena merasa ingin buang air kecil. Ia keluar tenda sambil membawa senter, berjalan beberapa meter dari tempat mereka tidur. Saat sedang kencing, ia merasa ada yang memperhatikannya. Ia menoleh. Di seberang sungai kecil, kira-kira 15 meter dari tempatnya berdiri, ada sosok hitam berdiri diam. Tingginya seperti manusia, tapi lebih kurus, lebih panjang. Ia tidak bisa melihat wajahnya, karena seluruh tubuh sosok itu seperti tertutup kabut gelap. Tapi matanya, atau lebih tepatnya lubang tempat mata seharusnya berada, mengeluarkan cahaya kemerahan redup, seolah bara api yang hampir padam. Sosok itu tidak bergerak, hanya berdiri, memandangi Raka, atau mungkin lebih tepat menunggunya. Raka langsung lari kembali ke tenda. Nafasnya memburu. Ia tidak langsung cerita pada yang lain karena takut dikira berhalusinasi. Tapi malam itu ia tidak tidur. Hari kedua, mereka melanjutkan perjalanan ke arah puncak. Tapi jalur makin sulit, semak belukar makin rapat, dan GPS mereka mulai berputar-putar di tempat yang sama. Seolah-olah apapun arah yang mereka ambil, mereka kembali ke titik semula. Bayu mulai panik, tapi Arga tetap tenang, membuka peta dan menyarankan mereka istirahat dulu. Ia berkata akan coba naik ke bukit kecil untuk melihat orientasi medan dari atas. Dari atas bukit, Arga melihat sebuah batu besar berwarna hitam keunguan, berdiri sendiri di tengah hamparan tanah yang gersang. Batu itu tidak ada dalam peta, tapi yang paling membuatnya penasaran adalah asap tipis yang keluar dari sela-selanya, seperti batu panas. Arga turun dan bilang ke yang lain, "Aku akan lihat batu itu. Mungkin itu bisa jadi landmark alami untuk pemetaan." Bayu dan Raka menolak ikut. Perasaan mereka mulai tidak enak, tapi Arga tetap bersikeras. Ia tidak pernah kembali. Waktu itu pukul 4 sore. Saat matahari mulai condong ke barat, Arga pergi sendirian ke arah batu. Bayu dan Raka menunggu di tenda. Setengah jam, 1 jam, 2 jam, hari mulai gelap. Mereka mencoba memanggil Arga.
tidak ada jawaban. Akhirnya, mereka menyalakan senter dan mencoba menyusul. Tapi arah yang diambil Arga seperti menghilang. Tidak ada jejak kaki, tidak ada ranting patah, tidak ada suara. Yang mereka temukan hanyalah batu hitam besar, seperti yang dilihat Arga dari atas bukit. Batu itu tampak hidup, seolah bernafas, hangat di sekelilingnya. Tanah hangus, padahal tidak ada api. Raka mendekat untuk memeriksa, tapi Bayu yang sedang memotret melihat sesuatu yang tidak masuk akal. Saat hasil foto muncul di layar kamera, ada sosok hitam berdiri di atas batu. Sangat jelas, tapi ketika mereka melihat langsung ke arah batu, tidak ada apa-apa. Mereka panik, kembali ke tenda dengan tubuh gemetar. Tidak tidur semalaman, Bayu mulai bicara sendiri. Raka mengurung diri di tenda. Pagi ketiga, mereka memutuskan turun. Tapi saat mereka menyusuri kembali jalur yang mereka lalui, GPS mereka tidak berfungsi. Arah mata angin terus berputar. Kompas pun menunjukkan arah yang sama, ke timur, terus ke timur, seolah menuntun mereka kembali ke batu itu. Mereka nyasar, berhari-hari, sampai logistik habis, sampai akhirnya mereka ditemukan oleh tim SAR yang sedang patroli rutin. 2 orang, kurus kering, dehidrasi, linglung. Saat ditanya, mereka hanya bisa berkata, Arga masih di sana, tapi dia bukan Arga lagi. Setelah dibawa pulang, Bayu mengalami gejala aneh. Ia tidak bisa melihat bayangannya sendiri. Setiap berdiri di bawah cahaya, tubuhnya tampak normal, tapi tidak ada bayangan. Ia mulai bicara sendiri, tidur sambil duduk menghadap tembok, menggambar batu hitam berulang kali. Raka, ia lebih parah. Ia menghilang dari rumah kosnya seminggu kemudian, hanya meninggalkan catatan bertuliskan. Ia memanggilku, bayangan itu belum selesai. Polisi tidak menemukan jejaknya sampai sekarang. Cerita mereka sempat viral di kalangan komunitas pecinta alam, tapi tidak pernah masuk media besar. Mungkin karena dianggap mengada-ada, mungkin karena terlalu tidak masuk akal. Tapi bagi orang-orang yang tinggal di sekitar lereng Merapi, semua itu masuk akal. Mereka tahu bahwa Arga telah melanggar batas, menyentuh sesuatu yang tidak boleh disentuh, dan ketika kamu menyentuh watu geni, kamu tidak kembali sebagai dirimu sendiri. Karena bayanganmu akan tinggal di sana bersama bayangan lainnya, dan kau akan terus merasa ada yang mengikuti dari belakang. Setelah pendakian itu, dunia Arga, Bayu, dan Raka tidak pernah sama lagi. Arga tidak pernah ditemukan, bahkan jasadnya pun tak ada. Pencarian resmi dari tim SAR hanya berlangsung 5 hari. Setelahnya, ia dinyatakan hilang di gunung, sebuah istilah yang kering dan dingin untuk sesuatu yang jauh lebih kelam. Tapi cerita ini bukan tentang Arga saja, karena ada sesuatu yang lebih aneh yang dibawa turun dari gunung oleh kedua temannya. Bayu dan Raka kembali ke kehidupan kota, tapi bukan sebagai orang yang sama. Mereka tampak hidup, bernapas, berjalan, bahkan bisa tertawa sebentar, tapi hanya sebentar, seakan sesuatu di dalam mereka sudah tidak utuh lagi. Raka mulai lebih tertutup. Ia sering termenung di kamar kosnya, mencoret-coret buku dengan simbol-simbol aneh yang tak pernah ia pelajari. Bukan simbol matematika, bukan huruf Jawa, tapi simbol-simbol seperti ukiran kuno, seperti yang kamu lihat di batu candi yang nyaris terhapus waktu.
Bayu lebih mengkhawatirkan. Ia mengalami sesuatu yang secara logika tidak bisa dijelaskan. Ia tidak memiliki bayangan. Serius, beberapa hari setelah turun dari Merapi, ia sadar saat sedang mencuci tangan di wastafel kamar mandi kos. Lampu neon terang menggantung tepat di atasnya. Tapi saat ia menoleh ke lantai, tidak ada bayangan tubuhnya. Ia pikir itu cuma halusinasi. Tapi ia coba lagi, di tempat lain, di luar kamar, di bawah sinar matahari pagi, tetap sama. Bayangannya menghilang. Awalnya ia diam saja, tapi teman kosnya mulai sadar, ada yang ganjil. Bayu bicara sendiri, sering berdiri berjam-jam di depan cermin tapi tidak melihat ke arah cermin. Ia menatap ke belakangnya sendiri, seolah melihat sesuatu berdiri di sudut ruangan. Puncaknya terjadi malam hari, seminggu setelah mereka turun dari gunung. Sekitar pukul 2 pagi, teman kosnya mendengar suara Bayu menjerit, tapi bukan jerit ketakutan, lebih seperti jerit amarah, seperti orang sedang berkelahi. Saat mereka mendobrak pintu kamarnya, Bayu sudah tergeletak di lantai. Matanya putih, tubuhnya kejang. Di sekeliling kamarnya, ada jejak kaki, bekas tanah basah, berjalan memutar dari tembok ke tembok, tanpa ada sumbernya. Teman-temannya panik, mereka membawa Bayu ke rumah sakit, tapi dokter tidak menemukan masalah fisik, hanya kelelahan dan stres berat. Tapi bahkan di rumah sakit, keanehan tidak berhenti. Perawat-perawat mulai mengeluh karena suhu ruangan tempat Bayu dirawat selalu lebih dingin daripada ruangan lain. Padahal termometer menunjukkan suhu normal. Salah satu perawat bahkan melihat sesuatu. Malam itu, ia masuk sendirian ke ruang Bayu untuk mengganti infus. Ketika ia menyalakan lampu, ia melihat 2 Bayu, satu terbaring di tempat tidur, satu lagi berdiri diam di sudut ruangan. Tapi ketika ia menoleh kembali, hanya ada satu. Perawat itu keluar sambil menangis. Ia langsung mengundurkan diri besok paginya. Sementara itu, Raka mulai bertindak semakin tak terkendali. Ia mencoba kembali ke gunung sendirian. Padahal kondisinya belum stabil. Ia dicegah oleh keluarga dan teman-temannya, tapi ia hanya berkata, "Bayangan kami belum kembali. Kalau aku tidak ke sana, aku juga akan hilang." Ia menghilang seminggu kemudian, tidak ada yang tahu kemana. Polisi menemukan jejak GPS terakhir dari HP-nya berada di sekitar batas luar hutan Watu Geni. Tapi mereka tidak pernah menemukannya. Tidak ada jejak kaki, tidak ada tanda perlawanan. Seolah-olah ia ditelan hutan. Cerita ini makin menyebar, bukan karena media, tapi karena rasa takut. Komunitas pendaki mulai memperingatkan secara diam-diam, jangan lewat jalur timur Merapi, jangan pernah dekati Batu Hitam. Banyak yang menganggap cerita Arga, Bayu, dan Raka sebagai legenda baru. Tapi orang-orang tua di lereng Merapi tahu, itu bukan cerita baru. Watu Geni telah memakan jiwa lagi, dan itu belum selesai. Beberapa minggu setelah kejadian itu, dosen pembimbing Arga, Pak Darminto, mencoba menyusun ulang peta jalur yang dipakai ketiga mahasiswa itu. Ia ingin membuktikan bahwa semua bisa dijelaskan secara logis. Ia pergi ke lokasi terakhir yang teridentifikasi dari catatan GPS, membawa kamera dan alat survei. Tapi saat ia memotret batu besar hitam yang disebut dalam laporan Raka, ia melihat sesuatu yang tak bisa ia lupakan. Dalam salah satu fotonya, terlihat bekas telapak tangan terbakar menempel di sisi batu. Ukurannya seperti tangan manusia, tapi jari-jarinya terlalu panjang
dan seolah masih menyala dari dalam. Dan tepat di bawah batu itu, ada bekas tanah yang cekung, seolah pernah dipakai berbaring seseorang. Pak Darminto tidak melaporkan temuannya secara resmi, tapi ia menyerahkan foto-foto itu ke kepala dusun di desa terdekat. Kepala dusun hanya melihat sebentar, lalu menghela napas panjang. Ia memanggil 2 orang tua dari desa, dan mereka menggelar ritual pembersihan malam itu juga. Mereka membawa dupa, air kelapa, dan bunga melati. Tapi yang paling aneh adalah mereka juga membawa kain kafan kosong. Pak Darminto bertanya, "Untuk apa kain itu?" Salah satu tetua menjawab, "Untuk yang tidak ditemukan, tapi sudah tidak bisa kembali." Setelah ritual itu, suhu di sekitar hutan turun drastis selama beberapa hari. Kabut datang setiap pagi dan tidak menghilang sampai tengah hari. Warga sekitar melaporkan mendengar suara langkah kaki berat di malam hari. Bukan suara binatang, bukan suara manusia, tapi seperti suara seseorang yang berjalan dengan kaki yang membakar tanah. Anjing-anjing desa melolong setiap malam, dan salah satu warga yang tinggal paling dekat dengan hutan ditemukan mati membeku di pagi hari, meski tubuhnya dalam posisi meringkuk seperti sedang menahan panas. Tubuhnya kering, dan telapak tangannya hitam seperti arang. Dan Bayu meninggal 2 minggu setelah Raka menghilang. Tubuhnya ditemukan di kamar kosnya. Jantungnya berhenti mendadak, padahal ia sehat. Di dinding kamarnya tertulis kalimat dengan darahnya sendiri. "Aku hanya bayangan yang pulang lebih dulu." Kamu tahu, biasanya dalam cerita-cerita horor, kita diberi penutup, pelaku ditemukan, hantu diusir, kutukan diakhiri dengan upacara, tapi tidak dengan watu geni. Karena tidak ada yang benar-benar selesai. Setelah kepergian Arga, kematian Bayu, dan hilangnya Raka, kisah tentang batu hitam dan hutan di lereng Merapi itu menyebar. Tapi bukan melalui koran, bukan di televisi. Ceritanya menyebar seperti desas-desus gelap, berbisik dari mulut ke mulut, dari kampus ke kampung, dari obrolan warung kopi ke grup WhatsApp komunitas pendaki. Semakin banyak yang mendengar kisahnya, semakin banyak yang mengalami efeknya. Aku tahu karena aku sendiri adalah salah satunya. Namaku Aldi, bukan nama sebenarnya. Aku seorang jurnalis lepas yang sejak awal tertarik dengan cerita-cerita misteri dan mitos urban. Aku menulis tentang tempat-tempat angker, kejadian tak masuk akal, dan sejarah kelam yang ditutupi waktu. Tapi satu hal yang kupelajari dari pengalaman ini adalah beberapa cerita tidak ingin diceritakan. Awalnya aku tertarik pada kisah watu geni karena postingan lama di forum pendaki. Ada yang mengklaim bahwa jalur timur Merapi menyimpan portal dimensi lain. Ada juga yang menyebutnya sebagai mata Merapi, pusat dari kekuatan yang menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan dunia arwah. Tapi yang membuatku penasaran adalah testimoni singkat dari seseorang yang menulis. "Jangan cari batu itu, jangan foto bayanganmu di sana, karena kadang bayanganmu tidak ikut pulang." Itu membuat bulu kuduku berdiri. Aku mulai menelusuri lebih dalam, menemui orang-orang yang pernah terlibat dalam kisah ini. Salah satunya adalah dosen Arga, Pak Darminto, yang akhirnya setuju untuk bertemu secara diam-diam di rumahnya. Saat aku tiba, rumahnya tampak suram, lampu temaram, jendela ditutup rapat, dan di pojok ruang tamunya ada cermin yang ditutupi kain putih. Saat aku tanya kenapa, beliau menjawab lirih, "Bayangan itu bisa berpindah.
kadang bukan tubuhmu yang diikuti, tapi pantulanmu. Pak Darminto akhirnya menceritakan sesuatu yang belum pernah ia sampaikan ke publik. Setelah ia kembali dari survei lokasi Watu Geni dan melihat foto-foto aneh itu, ia mulai merasa tidak sendiri. Tiap malam, ia mendengar langkah kaki lambat di dalam rumah, tapi saat diperiksa, tidak ada siapa-siapa. Ia juga sering mendapati bayangan yang bergerak berbeda dari tubuhnya. Misalnya, ia sedang duduk diam, tapi bayangannya yang tercermin samar di dinding berjalan pelan ke arah pintu. Puncaknya terjadi ketika ia membuka album foto dari lokasi pendakian. Di salah satu foto, tampak wajah Arga, tapi bukan wajahnya yang biasa. Wajah itu terbakar sebagian dan tersenyum bengkok. Foto itu tidak pernah ia ambil, tapi muncul sendiri di antara foto-foto lainnya. Sejak hari itu, ia tidak berani membuka kamera atau cermin di malam hari. Aku sempat menganggap semua itu sebagai paranoia, efek psikologis dari trauma. Tapi keanehan mulai terjadi padaku juga. Setelah menulis draft awal laporan ini, aku mendapati laptopku sering menyala sendiri di malam hari. Saat aku buka filenya, ada kata-kata yang tidak aku ketik muncul di bagian bawah. Tulis terus, biarkan mereka tahu, biarkan aku melihat. Pertama aku kira ini virus, tapi tidak ada malware, tidak ada yang masuk ke laptopku. Lalu muncul satu foto aneh di folder project, file bernama bayangan.jpg. Isinya foto gelap dengan satu sosok samar berdiri di kejauhan. Tidak ada metadata, tidak ada lokasi. Dan saat aku zoom in, sosok itu memiliki wajahku. Aku menghapus foto itu, tapi tiap malam mimpi yang sama kembali. Aku berdiri di hutan, menatap batu besar, dan di sampingku berdiri aku sendiri, versi diriku yang lebih pucat, matanya kosong, dan kulitnya berasap. Ia hanya berkata satu kalimat, "Bayanganmu lebih jujur dari dirimu." Cerita-cerita semacam ini mulai muncul dari banyak arah. Seorang mahasiswa dari Surakarta mengaku sering melihat tubuhnya sendiri di pojok kamar, berdiri diam saat ia tidur. Seorang ibu rumah tangga di Magelang mendapati anaknya menggambar batu hitam setiap hari, padahal mereka tidak pernah ke gunung. Anak itu berkata, "Ini rumahnya Om yang suka bisik-bisik malam-malam." Seorang pendaki asal Semarang ditemukan hilang akal setelah mencoba menjelajahi jalur timur Merapi secara diam-diam. Ia selamat, tapi kini hanya bisa berkata satu kalimat berulang-ulang. Bayangannya nyusul duluan, tapi dia belum kembali. Para tetua desa di sekitar Watu Geni akhirnya melakukan upacara massal. Hal yang belum pernah dilakukan dalam puluhan tahun. Mereka menyembelih ayam hitam, menanam kepala kambing di 4 penjuru desa, dan menyanyikan kidung kuno yang tidak tercatat dalam naskah manapun. Lagu itu konon digunakan sejak zaman Kerajaan Mataram untuk menidurkan roh penasaran. Tapi setelah upacara itu, 4 orang tua yang ikut dalam ritual meninggal dalam minggu yang sama. Bukan karena penyakit, tapi karena bayangan mereka tidak kembali. Ya, itu benar, kata orang-orang yang memandikan jenazah mereka. Tubuhnya ada, tapi tidak ada bayangan di bawah cahaya. Sejak itu, tidak ada lagi upacara semacam itu dilakukan. Bahkan mereka bilang, menyebut nama Watu Geni pun bisa membuka jalur bagi sesuatu yang seharusnya tetap terkubur. Kutukan ini bukan hanya tentang tempat, ini adalah penyebaran, seperti virus, tapi bukan melalui darah atau udara, melalui cerita, melalui rasa penasaran,
dan terutama melalui pantulan bayangan. Dan sekarang kamu sudah tahu ceritanya. Pertanyaannya adalah, apakah bayanganmu masih utuh? Coba perhatikan. Sekarang buka kamera depan, lihat ke cermin di balikmu, dalam sudut mata yang paling kabur. Apa kamu benar-benar sendirian? Namanya Reza Setiawan, usia 36 tahun, fotografer dokumenter independen. Ia bukan orang sembarangan. Karyanya pernah dipamerkan di Jakarta, Jogja, bahkan satu di Eropa. Reza punya ciri khas, ia tertarik memotret tempat-tempat yang hilang, kampung mati, desa yang ditinggalkan, rumah tua yang tak punya sejarah tertulis. Suatu hari, ia menemukan utas forum Reddit berbahasa Indonesia yang membahas tentang batu api yang menyimpan roh pendaki hilang. Cerita tentang Arga, Bayu, dan Raka. Foto blur dari batu besar hitam, catatan ganjil, dan satu kalimat terakhir di postingan itu. Dia masih menunggu dipotret dari sudut yang benar. Utas itu dihapus tak lama kemudian, tapi sudah cukup untuk membuat Reza terobsesi. Ia mulai mencari tahu tentang Watu Geni. Tidak banyak yang bisa digali dari internet biasa, tapi lewat obrolan di grup pecinta alam, Reza menemukan seseorang dari Sleman yang mengaku pernah melihat batu itu langsung. Lelaki tua yang dipanggil Mbah Said tinggal sendirian di dusun kecil yang berbatas langsung dengan hutan. Saat Reza mendatanginya, si Mbah hanya duduk diam di amben bambunya. Saat ditanya soal Watu Geni, ia tidak menjawab langsung, hanya memandangi Reza cukup lama sebelum akhirnya berkata pelan, "Kowe wani moto bayanganmu dewe? Kamu berani memotret bayanganmu sendiri?" Reza menjawab yakin, "Saya bukan datang untuk cari cerita. Saya mau merekam kebenaran." Mbah Said diam. Lalu ia memberikan kain putih kecil, seperti sapu tangan, tapi lebih halus, dan berkata, "Yen kowe krungu suara nang kot hakmu, tutup mata, ojo diputer maneh. Kalau kamu dengar suara dari kameramu, tutup mata, jangan putar ulang." Reza tidak terlalu mengerti maksudnya, tapi ia menyimpan kain itu di tas, hanya untuk menghormati. Tanggal 11 Oktober tahun 2017, Reza berangkat sendirian menuju lereng timur Merapi. Ia membawa satu ransel berisi logistik ringan, kamera DSLR, satu handycam kecil, voice recorder, dan drone. Jalur yang ia lalui adalah jalur tak resmi, berdasarkan peta kasar dari cerita-cerita forum. Ia masuk ke hutan jam 9 pagi, sinyal hilang 1 jam kemudian. Reza mendokumentasikan perjalanannya dalam bentuk vlog. Ia merekam dirinya bicara, memotret pepohonan, mengomentari suasana hutan yang terlalu sunyi, cuaca cerah. Tapi seluruh rekaman memiliki suara dengungan rendah, seperti desis gas atau mesin yang jauh, meski tidak ada sumbernya. Pukul 11.45, ia melihat sesuatu di kejauhan, batu hitam. Tinggi sekitar 2 meter, permukaannya tidak rata, sedikit retak di sisi kanan, seperti pernah terbakar dari dalam. Tapi anehnya, kamera tidak bisa fokus pada batu itu. Lensa terus goyah, autofokus meleset, hanya saat ia memotret pakai kamera film, bukan digital. Bayangan batu itu bisa ditangkap dengan jelas. Dan inilah awal keanehan paling besar. Bayangannya sendiri tidak ikut terekam. Dalam satu foto yang ia ambil sambil menghadap matahari, batu dan latar belakang terekam, tapi tidak ada bayangan Reza. Ia mengambil satu langkah ke depan,
Dalam voice recordernya terdengar gumaman. "Oke, aku bakal ambil shot paling dekat. Ini akan jadi cover pameran." Suara langkah, bunyi rana kamera, lalu hening. Rekaman berikutnya direkam otomatis karena detektor gerakan menyala, tapi bukan Reza yang muncul. Yang terekam hanyalah bayangan seseorang berdiri membelakangi kamera, diam, lalu perlahan berbalik. Reza tidak kembali hari itu atau esoknya. Tim SAR baru dikerahkan pada hari keempat setelah ia tidak memberi kabar. Mereka menemukan tenda kosong, kamera digital masih ada, handycam mati, tas dibongkar seperti bekas binatang liar. Tapi kamera film dan drone-nya menghilang. Namun yang membuat semua orang merinding adalah isi kartu memori dari kameranya. Terdapat 30 foto terakhir, foto 1-25, lanskap hutan, sudut batu dari jauh, selfie Reza. Foto 26-28, semakin dekat dengan batu, gambar mulai blur, warna berubah kehijauan. Foto 29, bayangan seseorang berdiri di dalam batu, seperti transparan, tapi dengan mata yang sangat merah. Foto 30, wajah Reza close up, tapi setengah wajahnya seperti meleleh, dan yang satu lagi tersenyum bengkok. Foto terakhir itu diberi nama otomatis oleh kamera DSC-6666 JPG. Tim investigasi tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Kartu memori tidak rusak, tapi saat di-scan, file terakhir mengandung frekuensi suara yang tidak biasa. Seorang teknisi iseng memutarnya. Hasilnya adalah suara seperti api dan gumaman dalam bahasa Jawa kuno. "Wis wayahe balik, bayanganmu durung lengkap, sudah waktunya kembali, bayanganmu belum lengkap." Teknisi itu mengundurkan diri 3 hari setelahnya. Ia mengaku tidak bisa tidur karena melihat dirinya sendiri di cermin, tapi tersenyum saat ia menangis. Dan Reza, ia belum ditemukan sampai hari ini. Tapi setiap tanggal 11 Oktober seseorang dari kampung Mbah Said mengaku melihat kilatan cahaya kamera dari tengah hutan. Kadang, kalau kamu nekat masuk ke galeri fotonya yang lama, yang masih online, dan kamu scroll sampai paling bawah, kamu akan melihat satu foto yang tidak pernah diunggah. Itu wajah seseorang yang sangat mirip kamu, sangat mirip. Dan di bawahnya tertulis, bayangan yang terakhir tak ingin pulang sendiri. Setelah peristiwa Reza, beberapa orang mulai menyadari sesuatu yang janggal. Mereka tidak pernah pergi ke Watu Geni. Mereka hanya menonton cerita tentangnya di YouTube, atau membaca thread panjang di Twitter, atau scrolling gambar batu hitam di Pinterest, Reddit, Tumblr. Beberapa hanya ikut diskusi di forum pecinta alam tentang mitos Jawa. Tapi setelah itu, sesuatu mulai berubah. Sesuatu yang tidak masuk akal, tapi terjadi dan terus terjadi. Kita mulai dari seorang wanita bernama Dina Rahmawati, 26 tahun, tinggal di Bandung. Ia bekerja sebagai copywriter untuk agensi digital. Suatu malam, ia sedang mengedit naskah untuk klien yang meminta konsep horor lokal. Tanpa sengaja, ia menemukan artikel blog tentang kutukan bayangan Watu Geni. Ia baca setengahnya, lalu tutup. Ia pikir, hoaks konten horor biasa. Besok paginya, saat bersiap ke kantor, ia berdiri di depan cermin dan memulas lipstik, tapi ia merasa ada yang aneh.
Pantulan dirinya tidak mengikuti gerakannya. Ia menarik tangan ke kanan, tapi di cermin, tangan itu tersendat. Terlambat sepersekian detik, ia mengedipkan mata, tapi di pantulan, matanya tetap terbuka sesaat lebih lama. Ia berpikir itu hanya efek lelah, tapi malam berikutnya, saat video call dengan temannya, kamera laptopnya membeku sejenak. Ketika ia melihat rekaman otomatis dari aplikasi meeting itu, yang ia tidak pernah set untuk merekam, ada satu frame ganjil. Wajahnya tidak menghadap layar. Ia, di rekaman itu, menatap kamera langsung, lurus, seolah tahu sedang diamati. Padahal ia sendiri sedang menunduk membaca catatan. Lain cerita datang dari Rio, seorang mahasiswa jurusan film di Jakarta. Ia sedang menyusun proyek film pendek bertema mitos gunung. Salah satu narasumbernya mengiriminya arsip suara dari rekaman terakhir Reza, rekaman yang seharusnya tidak boleh beredar. Rio memutarnya pakai headset sendirian di kamarnya. Durasinya hanya 14 detik, tapi setelah 4 detik, headsetnya berdengung keras. Dan dari salah satu speaker keluar suara seperti bisikan panas. Setelah itu, semua file di laptopnya mengganti nama sendiri menjadi pantulan garis bawah pulang.mp4 mata garis bawah 1.jpg ikut garis bawah aku.mov. Rio langsung memformat ulang harddisk, tapi saat laptop itu nyala lagi, wallpapernya berubah menjadi foto dirinya sendiri, berdiri di hutan. Masalahnya, foto itu tidak pernah ia ambil. Lalu ada yang lebih aneh. Di tahun 2020, seorang konten kreator asal Solo mencoba membuat thread Twitter tentang Watu Geni. Ia menyusun ulang kisah Arga dan Raka, menambahkan efek horor, dan bahkan menyertakan AI-generated image dari batu tersebut. Threadnya viral, tapi 2 minggu kemudian, ia menghilang dari media sosial. Semua akunnya hilang, tidak ada jejak. Grup-grup komunitas tempat ia biasa aktif bilang, akun itu kayak dihapus dari sistem, tapi yang aneh, file gambarnya juga hilang dari HP semua orang yang menyimpan. Bahkan postingan screenshot threadnya pun korup. Dan orang terakhir yang sempat menyimpan file asli gambarnya, meninggal karena serangan jantung. Usianya 21, sehat, atletik, ditemukan di kamarnya, dengan kamera laptop terbuka. Dan di layar monitor tertulis satu kalimat, "Aku tidak suka wajah palsumu." Fenomena ini disebut oleh beberapa orang sebagai efek pantulan. Mereka percaya Watu Geni bukan sekadar lokasi angker, tapi entitas visual yang bisa berpindah lewat gambar, video, suara, bahkan tulisan. Dan mungkin itu sebabnya banyak arsip terkait Watu Geni menghilang dengan sendirinya. File korup, layar freeze, gambar berubah. Karena mungkin semakin banyak orang melihatnya, semakin kuat entitas itu. Salah satu cerita paling meresahkan datang dari seorang editor majalah misteri. Ia menerima kiriman naskah berjudul Bayangan Tidak Bernapas. Tidak ada nama pengirim, tidak ada nomor kontak. Isinya adalah kisah Watu Geni dari sudut pandang Arga yang belum pernah ditemukan. Saat editor itu membaca bagian akhir, ia mengaku hidungnya berdarah tanpa sebab. Ia menutup dokumen itu, tapi malamnya file itu muncul sendiri di layar monitor tanpa ia buka. Dan di bagian terakhir naskah itu, muncul satu kalimat tambahan. Kamu yang selanjutnya, mungkin kamu berpikir, semua ini bisa dijelaskan dengan psikologi, halusinasi, efek stres,
sugesti, dan memang banyak orang berpikir seperti itu. Sampai mereka melihat pantulan mereka sendiri, tersenyum, padahal mereka sedang menangis. Atau tertawa, tapi dengan suara orang lain. Ada seorang psikolog dari Universitas Gadjah Mada, namanya Dr. Arini, pernah meneliti fenomena ini sebagai kolektif psikotik berbasis visual metafisik. Ia mewawancarai 17 narasumber yang terlibat dalam cerita Watu Geni, baik langsung maupun tidak. Tapi penelitian itu tidak pernah selesai, karena Dr. Arini bunuh diri di ruang praktiknya sendiri, 1 bulan setelah wawancara terakhir. Yang membuat semua orang merinding adalah posisi tubuhnya saat ditemukan, menghadap cermin. Dan di dinding belakangnya, tertulis 1 kalimat, "Yang kamu lihat bukan kamu." Setelah semua ini, orang-orang mulai menghindari cerita tentang Watu Geni, bukan karena takut dikira gila, tapi karena mereka tahu. Cerita ini bukan hanya diceritakan, cerita ini juga melihat balik. Dan bayanganmu adalah jalannya pulang, dan sekarang kamu sudah membaca semuanya. Mungkin sudah dari awal kamu merasa ada sesuatu yang diam di belakangmu. Mungkin kamu sudah melihat sedikit perbedaan di pantulan layarmu. Atau kamu sempat bertanya dalam hati, kenapa aku merinding? Padahal tidak ada yang aneh. Tapi sekarang kamu tahu alasannya, karena bayanganmu sedang memperhatikan. Bukan kamu, tapi yang satunya, dia pulang, tapi itu bukan anak saya lagi. Kalimat itu diucapkan dengan suara bergetar oleh ibu dari Tegar Winata, seorang pendaki berusia 22 tahun yang hilang selama 2 malam di jalur timur Merapi pada akhir tahun 2019. Ia ditemukan oleh tim relawan di dekat pos Bayangan, hanya 3 km dari lokasi Batu Hitam, sendirian, tubuh penuh luka ringan, tapi masih bisa berjalan sendiri turun gunung. Tapi sejak hari itu, ibunya bersumpah, Tegar yang sekarang bukan Tegar yang dulu. Saat pertama kali pulang, ia tidak bicara apa-apa. Bahkan ketika ditanya apa yang terjadi, ia hanya menggeleng. Ia tidak tidur selama 3 hari. Ia hanya duduk di depan cermin dan mengamati bayangannya sendiri. Tapi bukan dengan cara kita bercermin. Ia tidak melihat wajahnya sendiri. Ia melihat mata bayangannya, seolah menunggu sesuatu. Setiap malam, ia menutup jendela, menutup gorden, menutupi semua permukaan reflektif. Bahkan layar TV ia matikan dengan lakban hitam. Saat ditanya kenapa, ia menjawab, "Kalau aku lihat terlalu lama, dia bisa masuk, lalu hal aneh mulai terjadi." Hewan-hewan peliharaan keluarga mereka tidak mau mendekatinya. Kucing mereka, yang biasanya tidur di pangkuannya, kini terus mengeong dari luar kamar. Anjing tetangga menggonggong setiap kali Tegar keluar rumah, meski dia berdiri diam. 1 malam, ibunya terbangun dan melihat Tegar berdiri menghadap tembok, dengan tangan menekan keras ke dinding. Saat ditanya, ia menjawab pelan, "Aku cuma jaga bayanganku tetap di sini." Keesokan paginya, mereka mendapati bekas tangan hitam di tembok, seolah seperti bekas terbakar. Kasus seperti Tegar bukan satu-satunya. Hadi Pranoto, 28 tahun, pendaki berpengalaman yang sering membuka jalur-jalur ekstrim. Ia memimpin tim kecil dalam ekspedisi dokumentasi mitos gunung di tahun 2021. Mereka tidak masuk terlalu dalam ke wilayah Batu Hitam, tapi sempat melihat siluet batu dari kejauhan.
Hadi adalah satu-satunya dari timnya yang tidak mengalami cedera apapun saat turun. Tapi 2 minggu setelah pulang, ia mulai kehilangan pantulan dirinya. Serius, ia mengaku ke psikolog bahwa cermin di rumahnya tidak memantulkan dirinya dengan benar. Kadang ia mengedip, tapi di cermin tidak. Kadang ia keluar ruangan, tapi pantulannya masih tertinggal. Orang lain tidak percaya, tapi Hadi yakin satu hal. Pantulanku ingin tinggal di sana, dan aku sedang digantikan pelan-pelan. Hadi kini dirawat di fasilitas psikiatri, tapi bahkan para psikiaternya tidak mau tidur di ruangan yang sama dengannya. Kenapa? Karena Hadi sering berbisik dalam tidur, tapi bukan dalam bahasa Indonesia. Ia bicara dalam bahasa Jawa kuno dan menyebut nama-nama yang tidak ada dalam naskah sejarah manapun. Salah satu kalimat yang berhasil direkam oleh perawat, "Kita tidak mati, kita menunggu bayanganmu tidur." Ada juga cerita dari Rena Putri, mahasiswa semester akhir di Malang. Ia ikut ekspedisi kampus ke Merapi sebagai bagian dari program penulisan budaya lokal. Ia tidak mendekati lokasi Watu Geni, hanya menulis ulang kisah Arga dan Bayu untuk jurnal kampus. Tapi setelah menyelesaikan tulisannya, ia mulai tidak dikenali oleh keluarganya. Ibunya berkata, wajahnya berubah, gaya bicaranya beda. Ia manggil saya ibu, tapi tanpa emosi, seperti sedang membaca skrip. Ayahnya lebih ekstrim. Ia bersumpah mata Rena kini hanya satu yang hidup. Mata kiri gelap, seperti kosong, mata kanan biasa, tapi bergantian setiap hari. Kadang siang yang kiri hidup, malam berganti. Seperti 2 orang berbeda memakai tubuh yang sama. Rena menghilang sebulan kemudian, terakhir terlihat berdiri di peron stasiun Lempuyangan, bercermin ke jendela kereta. Petugas keamanan yang melihatnya bersaksi, dia tersenyum ke pantulan, tapi pantulannya melambaikan tangan, padahal tubuhnya diam. Orang-orang seperti Tegar, Hadi, dan Rena sekarang disebut oleh komunitas pendaki tertentu sebagai orang-orang tanpa bayangan. Mereka adalah yang berhasil pulang secara fisik, tapi tanpa jiwa penuh. Bagian dari diri mereka tertinggal di Watu Geni, atau lebih buruk lagi, digantikan. Ada satu cerita yang paling menohok. Seseorang yang tak ingin disebut namanya mengirimkan rekaman suara ke podcast misteri lokal. Suaranya jelas bergetar. Ia mengaku sebagai mantan pendaki yang selalu menghindari mitos dan cerita horor. Tapi satu malam, ia tidak sengaja memutar ulang rekaman suara dari ekspedisi lamanya. Rekaman itu hanya berisi suara langkah kaki di hutan. Tapi di menit keempat, ada suara tawa kecil, bukan tawa dari teman-temannya. Suara itu tawa dirinya sendiri, padahal ia tidak pernah tertawa saat itu. Dan suara itu terdengar dari belakang. Ia menutup rekaman, tapi sejak saat itu, pantulan dirinya selalu tertinggal beberapa detik. Ia bahkan mengirim bukti video, tapi filenya selalu rusak saat diunggah. Akhir dari pesannya adalah, kalau kalian mendengar ini, tolong jangan lihat bayanganmu di tempat gelap. Jangan tatap terlalu lama, karena mereka cuma butuh 1 detik untuk masuk. Dan sekarang, kamu tahu apa artinya pulang tanpa bayangan. Itu bukan berarti kamu mati. Itu berarti kamu masih hidup, tapi bukan sepenuhnya kamu. Dan jika kamu sudah membaca hingga bagian ini, kamu sudah membuka jalan. Perhatikan bayanganmu malam ini, jika ia menatap balik lebih lama dari biasanya.
Itu bukan kamu lagi. Setelah serangkaian peristiwa yang mengerikan, seorang pendaki bernama Arga memutuskan untuk kembali ke lokasi batu hitam di Watu Geni. Ia merasa bahwa satu-satunya cara untuk menghentikan kutukan ini adalah dengan menghadapi sumbernya secara langsung. Pada malam yang gelap, Arga mendaki sendirian menuju batu hitam. Ia membawa serta kamera dan peralatan perekam untuk mendokumentasikan perjalanannya. Setibanya di lokasi, ia mulai merekam dan berbicara kepada kamera, menjelaskan tujuannya untuk mengakhiri kutukan ini. Namun, saat ia menatap batu hitam, sesuatu yang aneh terjadi. Pantulannya di batu tersebut tidak sesuai dengan gerakannya. Ia bergerak ke kiri, tetapi pantulannya bergerak ke kanan. Ia berbicara, tetapi pantulannya tidak bergerak sama sekali. Ketegangan meningkat saat ia menyadari bahwa pantulannya tidak lagi mengikuti pergerakannya. Dalam keadaan panik, Arga mencoba untuk merekam kejadian tersebut. Namun, kamera yang ia bawa tiba-tiba mati, dan layar ponselnya menampilkan pesan. Kamu sudah kembali, tidak ada yang bisa mengubahnya. Merasa terjebak, Arga berusaha untuk meninggalkan lokasi tersebut. Namun, langkahnya terasa berat, dan bayangannya tampak bergerak lebih cepat dari dirinya. Ia berlari, tetapi bayangannya tetap berada di tempat yang sama. Nusabali.com+2 Babat Tanah Jawi +2 Detik Travel +2. Akhirnya, Arga jatuh ke tanah, kelelahan dan ketakutan. Saat ia menutup matanya, ia mendengar suara bisikan. Kamu tidak bisa lari dari dirimu sendiri. Ketika ia membuka matanya, ia melihat bayangannya berdiri di depannya, tersenyum, namun senyum itu bukan miliknya. Arga kemudian menghilang tanpa jejak. Beberapa pendaki yang berusaha mencari tahu nasibnya melaporkan bahwa mereka merasa diawasi, dan beberapa dari mereka juga mulai mengalami fenomena aneh terkait pantulan diri mereka. Cerita Arga menjadi peringatan bagi banyak orang. Jangan pernah mencoba menghadapi Watu Geni sendirian. Kutukan ini bukan hanya tentang tempat, tetapi tentang bayangan diri yang bisa menguasai siapa saja yang terlalu dekat dengannya. Jika kamu merasa ada yang aneh dengan bayanganmu, atau jika kamu merasa diawasi tanpa alasan yang jelas, berhati-hatilah. Mungkin Watu Geni sedang memperhatikanmu.